Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Irma Wahyuniasti, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang fungsi dan struktur nukleus. Oh iya teman-teman, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu nukleus itu apa sih? Ada yang tahu? Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat di mana nukleus adalah merupakan salah satu organ pada sel eukariotik. Ia berfungsi sebagai pengendali sel dan juga tempat pembentukan materi genetik berupa DNA dan RNA. Baiklah teman-teman, setelah kita melihat penjelasan dari pengertian nukleus, kita lanjutkan dengan ciri-ciri umum nukleus. Pertama, posisi nukleus ini di dalam sel dipengaruhi oleh aktivitas sel. Kedua, nukleus tidak dapat bergerak bebas. Ketiga, nukleus bisa terdapat dalam jumlah tunggal pada sel, namun ada pula sel yang memiliki lebih dari satu nukleus. Keempat, bentuk nukleus biasanya ekivalen dengan bentuk sel. Dan yang terakhir, ukuran dari nukleus ini bergantung pada volume sel, jumlah DNA dan protein, serta perkembangan metabolisme sel. Nah, teman-teman, di sini terdapat gambar kontinuitas membran inti sel dan membran RE. Di sini terdapat bagian-bagian gambar yaitu endoplasmic reticulum, nukleolus, kromatin, nukleoplasma, nuklear pore, nuklear envelope, dan ribosom. Jadi, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan. Jadi, kesimpulan dari gambar sebelumnya yaitu nukleus terdiri dari yang pertama, kompleks laput inti, membran dalam dan luar yang mengelilingi struktur internal yang amorfus atau tidak berbentuk. Ini disebut juga dengan membran nukleus. Yang kedua, struktur internalnya terdiri dari kromatin dan juga lamina inti. Kromatin itu berisi kompleks DNA dan protein, sedangkan lamina inti berisi network protein fibrilar di bawah selaput. Yang ketiga, nukleolus, di mana merupakan sebuah struktur amorfus dan juga kompak di mana gabungan ribosom menempati nukleoplasma. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas fungsi nukleus. Di sini terdapat 5 fungsi utama dari nukleus. Yang pertama, menyimpan gen pada kromosom. Yang kedua, mengatur gen dalam kromosom dan proses pembelahan sel. Yang ketiga, mengatur replikasi DNA. Yang keempat, mentransport faktor regulasi dan produk gen melewati pori inti. Dan yang keempat, menghasilkan pesan berupa mRNA yang mengkode protein. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak apa saja bagian-bagian dari inti sel atau nukleus? Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu bagian-bagiannya. Mulai dari yang pertama, yaitu membran nukleus atau nuclear envelope. Di sini dapat terlihat gambarnya. Terdapat nuklear lamina, nuklear envelope dari ribosom, dan nuklear envelope dapat terlihat letaknya pada gambar. Jadi, membran nukleus ini terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di antaranya terdapat ruang perinukleus, di mana memiliki fungsi
Yang pertama, memisahkan materi genetik dari sitoplasma. Yang kedua, mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Yang kedua, yaitu kompleks pori inti. Di sini terlihat panah yang menunjukkan nuklir por yang berbintik-bintik seperti bunga pada nukleus. Perhatikan pada gambar. Jadi, jumlah pori-pori pada nukleus bervariasi dengan kisaran 100 hingga 5 kali 107. Variasi jumlah pori nukleus sesuai dengan tipe dan keadaan fisiologis sel. Memiliki fungsi yang pertama, transport pasif berupa ion, metabolit, protein globulat yang termasuk histon. Yang kedua, transport aktif molekul besar ke dalam inti. Yang ketiga, pengiriman molekul keluar inti. Dilanjutkan pada bagian yang ketiga, lamina inti. Di sini terdapat gambar lamina inti di mana terdapat retikulum endoplasma kasar, sitoplasma, nuklir pore kompleks, nukleus, kromatin, dan letak lamina yang berwarna biru, seperti tali yang mengelilingi nukleus. Jadi, lamina nukleus ini yang juga berikatan dengan protein integral ataupun perifer dari membran dalam ataupun juga yang berikatan dengan bahan kromatin. Dengan adanya struktur seperti ini, dapat dipahami bahwa nukleus bukanlah struktur yang mengapung bebas di dalam sel, namun ditahan pada posisinya oleh filamen-filamen yang memanjang dari permukaan ke seluruh dalam bagian sel. Selanjutnya, bagian yang keempat yaitu nukleolus. Terlihat pada gambar, nukleolus terdapat di dalam bagian inti sel. Perhatikan gambar. Jadi, nukleolus merupakan struktur yang berbeda di dalam nukleus, yang dimana berbentuk agak bulat, juga dinyatakan sebagai organel tanpa membran, serta ukurannya bervariasi dan dapat berubah-ubah seiring perubahan fisiologis sel. Fungsi dari nukleolus ini adalah tempat pembentukan dan akumulasi prekursor ribosom atau rRNA dan protein ribosom sebelum dibawa ke sitosol. Bagian inti sel yang kelima yaitu nukleoplasma, di mana nukleoplasma merupakan substansi yang transparan dan semi-solid. Di dalamnya terdapat sebuah kromatin dan nukleolus. Dan yang keenam ada kromatin, di mana pada sel eukariotik, materi genetik dikemas dalam genom-genom. Di sebagian besar genom tersaji dalam kesatuan-kesatuan kromatin. Nah, teman-teman, di sini merupakan bagian dari nukleus yang terakhir, yaitu kromosom, di mana sebelum pembelahan sel atau setelah sintesis DNA, maka kromatin akan dapat mengalami kondensasi yang nanti akan juga membentuk adanya sebuah individu dari suatu kromosom metafase. Kromosom ini tampak sebagai dua kromatid. Terlihat seperti gambar, terdapat dua kromatid. Nah, sekian penjelasan materi tentang struktur dan fungsi nukleus. Semoga video ini menjadi video pembelajaran yang bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan mengenai biologi sel. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.